Halo guys, salam berjumpa kembali sahabat-sahabat H-Channel. Terima kasih karena sudah subscribe dan like video saya sebelumnya. Kali ini saya akan berkongsi pengalaman seram seterusnya. Kisah ini berlaku ketika aku berumur 8 tahun, petang sebelum gangguan aku bermain di tepi anak sungai belakang rumah. Aku sangat teruja bermain di sana karena kawasan berpasir. Semasa bermain aku terdengar satu bunyi seperti lonceng datang dari arah rimbunan pohon bambu berdekatan sungai. Aku coba mencari arah bunyi tersebut namun ku batalkan niat karena jalan sangat semak. Aku kembali bermain pasir di tepi sungai sehingga senja di mana matahari hampir tenggelam. Tibalah masa malam menjelma, aku membaringkan badan untuk tidur dan terlelap. Tiba-tiba di pertengahan malam aku tersedar karena terdengar dengusan nafas dari arah belakangku. Alangkah terperanjatnya aku apabila sesosok lembaga dengan kepala besar penuh luka membusuk dan tidak mempunyai mata merenungku dalam kesamaran cahaya bulan yang masuk melewati dinding rumah yang dibina daripada bambu. Aku terus berpaling kembali dengan meletakkan selimut menutupi kepalaku. Namun lembaga itu terus berada di belakangku dengan dengusan kuat. Hanya Tuhan yang tahu perasaanku pada masa itu. Serasa seperti badan menjadi ringan dan sejuk. Dengan tidak semena-mena, entah bagaimana dengan sepenuh kekuatanku melompat keluar dari tempat tidur dan berlari ke bilik orang tuaku. Gangguan itu tidak berhenti di situ. Apabila tiba di bilik orang tuaku, ibuku terjaga dan bertanya kepadaku, apa yang sedang berlaku. Aku memberitahu mereka bahwa ada hantu di bilikku. Apabila aku melihat wajah ibuku, gangguan itu makin hebat karena aku melihat wajah ibuku bertukar merah dan gigi ibuku menjadi tajam seperti ingin menggigit mukaku. Malam kedua masih diganggu lembaga misteri itu. Namun malam kedua tidak se-ekstrim malam pertama. Pintu bilikku berhadapan tempat di beranda. Pada petang tersebut ayahku menjemur kelambu di beranda yang dicuci petang tadi. Aku boleh melihat ke arah beranda karena pintu bilik hanya ditutup menggunakan kain. Tiba waktu malam saya terjaga kembali karena bunyi seperti orang berjalan di area beranda. Tidak disangka gangguan kembali lagi. Aku melihat kaki berjalan mundar-mandir di area beranda dengan memakai kasut putih. Yang mengherankan kaki itu tidak mempunyai badan. Hanya kasut dan paras betis yang kelihatan jelas. Waktu itu aku tidak lagi keluar dari bilik. Dan menutupi seluruh tubuhku menggunakan selimut sehingga ayam berkokok pagi. Malam ketiga gangguan. Seperti biasa aku pulang dari sekolah. Terlintas di hati untuk melihat kawasan sungai tempat aku bermain sebelumnya karena ibuku bilang dekat dengan kawasan saya bermain adalah kawasan perkuburan orang zaman dahulu yang lenyap akibat banjir besar dan aliran sungai berubah ke arah perkuburan lama itu. Malamnya gangguan kembali terjadi. Kali ini jelas aku melihat sesosok orang kerdil mundar-mandir di hadapan pintu bilik. Ketika itu aku sangat takut, menangis sehingga ayahku datang dan menemaniku tidur di bilikku. Lembaga tersebut seperti tahu karena ketika ayahku masih terjaga lembaga tersebut tidak memunculkan diri. Apabila ayahku terlelap kembali aku melihat lembaga kerdil itu merenung dan melambai ke arahku. Sehingga kini aku berumur 30-an masih mengingati kejadian itu. Itulah pengalamanku diganggu iblis 3 malam berturut-turut. Sekiranya teman-teman tahu dan pernah mengalami gangguan yang hampir sama silakan komen dalam kolom komentar. Terima kasih guys sudah menonton video pada episode ini. Sampai jumpa di video seterusnya. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan video seterusnya.